Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizik Nurholik dari Sekolah SMK Negeri 1 Kemang. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang IP address dan subnetting. Lebih tepatnya, kita akan memahami lebih dalam apa itu IP address dan subnetting itu. Kita lihat di sini adalah fondasi jaringan modern, panduan lengkap tentang alamat IP, subnetting, CIDR, dan VLSM untuk membangun infrastruktur jaringan yang lebih efisien dan struktur. Kita lanjut slide. Nah, materi yang pertama, apa itu IP address? IP address adalah identitas unik yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan. Tanpa alamat ini, data tidak akan pernah sampai ke tujuan yang benar, layaknya surat tanpa alamat penerima. Struktur IPv4. Yang kita bahas itu tentang IPv4 terlebih dahulu. Apabila ada IPv6 mungkin di lain waktu kita akan bahas. IPv4 terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet dan masing-masing bernilai 0 hingga 255. Contoh dari IPv4 itu seperti ini ya teman-teman. 192.168.1.1. Lalu dalam IP address terdapat dua bagian, yaitu network ID dan host ID. IP address terbagi dua bagian, yaitu network ID yang berfungsi untuk menandai jaringan dan host ID sebagai menandai perangkat dalam jaringan. Lalu peran vital IP address itu apa? Memastikan paket data dirutekan dengan tepat dari pengirim ke penerima melalui jaringan yang kompleks. Baik, jadi kesimpulannya, IP address itu sebagai identitas unik yang diberikan kepada setiap perangkat, bisa itu HP, laptop, ataupun barang-barang elektronik, yang mana alamat IP yang diberikan kepada perangkat tersebut menjadi alamat agar data yang dikirimkan dari suatu perangkat itu tidak nyasar dan sudah dirutekan oleh alamat tersebut. Kita lanjut. Klasifikasi alamat IP atau classful. Sistem klasifikasi tradisional membagi alamat IPv4 ke dalam 5 kelas berdasarkan jumlah bit pertama. Setiap kelas dirancang untuk skala jaringan yang berbeda. Di sini ada 5 kelas ya teman-teman. Kita mulai dari kelas A terlebih dahulu. Kelas A. Kelas A itu adalah kelas yang memiliki jaringan yang paling besar dan paling sering kita temui di handphone kita kebanyakan ya teman-teman. Jadi setiap kelas itu memiliki network ID dan host ID-nya, seperti yang ada di slide sebelumnya. Seperti ini, network ID dan host ID. Dan letak dari network ID dan host ID itu berbeda-beda di setiap kelasnya teman-teman. Contohnya di kelas A itu network ID itu berada di oktet pertama atau titik pertama ini ya teman-teman. Kan ada 4 oktet nih. Jadi oktet pertamanya itu adalah network ID, sedangkan 2, 3, dan 4 itu adalah host ID-nya. Lalu di kelas B juga berbeda dengan kelas A. Kalau kelas A itu network ID-nya berada di oktet pertama, sedangkan kelas B itu berada di oktet keduanya teman-teman, yang network ID. Sedangkan 3 dan 4 adalah host ID. Lalu di kelas C, network ID berada di bagian 1, 2, dan 3. Sedangkan oktet keempatnya adalah host ID-nya. Fungsi dari kelas A, B, C itu sama sebagai
media berbagi data atau yang sering kita gunakan sehari-hari seperti internetan, browsing menggunakan kelas A, B, dan C. Sedangkan kelas D dan E itu sebagai multicast dan eksperimen saja. Seperti yang ada di tulisan ini, kelas A, B, dan C digunakan untuk unicast atau komunikasi satu ke satu. Sedangkan kelas D dikhususkan untuk multicast dan kelas E untuk keperluan riset dan eksperimen. Dalam dunia jaringan ada yang disebut dengan subnetting. Secara pengertian, subnetting itu adalah sistem membagi jaringan besar menjadi jaringan kecil. Kalau kita ibaratin jalan raya, bayangkan sebuah jaringan besar tanpa pembagian. Semua perangkat berada dalam satu broadcast domain yang sama. Hasilnya kemacetan data, resiko keamanan tinggi, dan pengelolaan yang rumit. Kalau kita ibaratin jalan raya ya teman-teman, jalan raya tapi jalur utamanya cuma satu, diisiin hingga ratusan mobil. Nah, pasti bakal ada yang namanya kemacetan di tengah-tengah jalan tersebut. Karena kemacetan itu pasti aktivitas dari suatu kendaraan akan terganggu. Begitu juga jaringan. Apabila jaringan itu cuma ada satu jalur utamanya, pasti bakal ada kemacetan data, resiko keamanan tinggi, dan pengelolaan yang rumit. Nah, karena hal itulah terciptalah yang disebut dengan subnetting. Oke. Fungsi dari subnetting itu ada 3 macam di sini ya. Yang pertama itu segmentasi jaringan, memecah jaringan besar menjadi segmen-segmen kecil yang lebih mudah dikelola dan dipantau secara individual. Lalu yang kedua, mengurangi broadcast domain, membatasi jangkauan broadcast sehingga trafik jaringan tidak memenuhi seluruh infrastruktur, meningkatkan performa keseluruhan, dan tingkatkan keamanan atau keamanan dari jaringan itu lebih meningkat dibandingkan hanya satu jaringan saja. Isolasi segmen jaringan memungkinkan pembatasan akses antar departemen, minimalkan dampak jika terjadi pelanggaran keamanan. Seperti itu fungsi dari subnetting ya teman-teman. Kita lanjut. Dalam subnetting, terdapat 2 metode yang mana metode ini paling umum digunakan oleh networking model. Yang pertama itu ada CIDR, yang kedua itu VLSM. Kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama itu CIDR. CIDR adalah sebuah metode arsitektur pengalamatan IP internet yang menggantikan sistem pengalokasian alamat IP berbasis kelas A, kelas B, dan kelas C. Sedangkan metode VLSM adalah sebuah teknik manajemen jaringan yang memungkinkan administrator untuk membagi satu blok alamat IP menjadi beberapa subjaringan atau subnet dengan ukuran subnet mask yang berbeda-beda sesuai kebutuhan jumlah perangkat atau host. Kelipatan yang digunakan untuk metode CIDR dan VLSM adalah 128643216 hingga 1. Nah, angka dari CIDR dan VLSM ini apa sih teman-teman? Nah, bakal kita bahas nanti. Kita tunggu ke slide berikutnya. Nah, CIDR atau Classless Interdomain Routing. CIDR diperkenalkan pada tahun 1993 untuk menggantikan sistem classful yang kaku. Dengan CIDR, panjang prefiks jaringan dapat ditentukan secara fleksibel tanpa terikat pada kelas A, B, atau C. Sebelum adanya CIDR, ada yang namanya sistem classful dan classless.
Kalau classless yang kita bicarakan itu adalah yang sekarang, CIDR dan VLSM. Kalau classful itu sistem yang mana jaringan itu atau subnetting, teknik subnetting itu masih bergantung pada kelas IP address. Bisa kelas A, B, dan C. Seperti itu. Masih tergantung pada kelas. Kalau yang saya dapat informasi, kelas A itu hanya sampai 16 juta. Kelas B itu sampai 200.000 lebih, dan untuk kelas C itu hingga 256. Nah, karena sistem classful itu defaultnya hanya segitu saja, tidak bisa di manage lebih dalam lagi, terciptalah teknik-teknik dari CIDR, VLSM, yaitu sistem classless, yang mana IP itu bisa kita lebih dibebaskan lagi, bisa di manage lagi. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke CIDR. Oke, terdapat tiga penjelasan. Yang pertama itu notasi prefix, menggunakan format /n untuk menunjukkan jumlah bit network. Contohnya 192.168.1.0/24. Berarti 24 bit pertama adalah network ID. Nah, ini maksudnya apa sih teman-teman? Seperti yang kita bahas sebelumnya tentang network ID dan host ID. Network ID itu berada di bagian oktet 1, 2, dan 3. Sedangkan oktet keempatnya adalah host ID. Seperti itu. Nah, kok bisa sih 24? Nah, 24 ini dapat dari mana? Setiap oktet itu memiliki bit tersendiri. Oktet pertama itu jumlahnya 8 bit. Sebenarnya oktet 1, 2, 3 itu jumlahnya 8 bit semua sih teman-teman. Begitu pula oktet keempat, itu jumlahnya 8 bit. Hanya saja oktet keempat itu ada yang gambarannya 1 ataupun 0. Kalau 0 itu host, kalau 1 itu network ID. Nah, kalau 24 ini bagaimana? Karena 3 oktet itu jumlahnya, kalau 1 oktet itu 8, berarti oktet pertama, oktet kedua, berarti 8 tambah 8 hasilnya 16. Lalu oktet ketiga itu jumlahnya 8 juga. Tadi 16, lalu kita tambah 8, hasilnya 24. Maka hasilnya pertama dalam network ID jadinya 24. Kalau network ID itu yang kita cari yang jumlah angka satunya, lalu kita tambah, sedangkan host ID itu angka nolnya. Seperti itu teman-teman. Jadi hasilnya bisa 24 karena hasil penjumlahan dari banyaknya angka 1 di dalam conversion dari ininya slash atau prefix ini. Oke, jadi slash ini namanya prefix ya teman-teman. Seperti itu. Lalu supernetting dan agregasi. CIDR memungkinkan penggabungan beberapa blok jaringan menjadi satu entry routing, menyederhanakan tabel routing di router internet. Lalu efisiensi alokasi, yaitu ISP atau Internet Support Provider dapat mengalokasikan blok IP yang tepat sesuai kebutuhan pelanggan, mengurangi pemborosan alamat IP secara signifikan. Jadi begitu teman-teman tentang CIDR atau Classless Inter-Domain Routing. Kita lanjut. Oke. Kita masuk ke metode kedua, yaitu VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Oke, VLSM itu apa sih teman-teman? VLSM adalah teknik canggih
yang memungkinkan satu jaringan besar dibagi menjadi subnet-subnet dengan ukuran berbeda-beda sesuai kebutuhan aktual setiap segmen. Bisa dikatakan bahwa VLSM adalah metode subnetting yang lebih kompleks, di mana bisa menghitung network ID-nya, subnet mask, hingga host dan broadcast pun dihitung oleh metode VLSM. Perbedaan VLSM dengan CIDR itu apa sih teman-teman? Kalau CIDR itu kita berfokus pada slash di IP tersebut. Contohnya slash 24 kita konversikan menjadi biner. Lalu hasil satunya ini kita hitung banyaknya berapa. Jadinya 24. Dan hostnya itu ada berapa? Ada 8. Nah, berarti hostnya ada 8. Itu. Seperti itu. Sedangkan kalau VLSM itu kita hitung ke subnet masknya berapa, IP networknya berapa, terus broadcastnya itu berapa, bahkan hostnya juga. Sebelumnya maaf ya teman-teman, kalau VLSM dan CIDR itu subnet mask juga kita hitung. Keduanya emang dihitung karena dua metode subnet mask. Seperti itu. Masalah tanpa VLSM. Sekarang kita gunakan metode VLSM untuk memotong blok slash 24 di atas menjadi ruangan-ruangan kecil. Oke, di atas. Berarti yang mana? Berarti yang ini teman-teman. Kita ambil contoh dari CIDR aja. Yang slash 24. Jadi ruangan-ruangan kecil dengan ukuran berbeda sesuai kebutuhan 3 divisi berikut. Oh, beda ternyata teman-teman. Berarti divisi A, B, dan C. Berarti yang CIDR ini beda lagi. Oke. Divisi A butuh 100 IP, divisi B butuh 50 IP, dan divisi C butuh 10 IP. Cetak alamat IP diberikan blok kapasitas 128. Divisi A butuh 100 IP, subnet masknya 255.255.255.128. Nah, kok bisa sih dapat 128? Jadi gini teman-teman, kan ini slash 25, kita balik lagi ke ini slash 25. Kalau slash 24 itu host ID-nya full ya 8. Kalau tadi itu slash 25 itu tambah 1 jadinya 128. Seperti itu teman-teman. 128. Lalu IP networknya 192.168.1.0. IP pengguna atau hostnya itu 192 dari 1 hingga 126. Lalu broadcastnya itu adalah 127. Seperti itu. Itu contohnya ya dari VLSM. Kalau kalian ingin lebih dalam lagi bisa dilihat-lihat saja terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Dasar perhitungan subnetting. Prinsip utama, subnetting dilakukan dengan meminjam bit dari bagian host ID untuk digunakan sebagai bit subnet. Semakin banyak bit yang dipinjam, semakin banyak subnet yang terbentuk. Namun, jumlah host per subnet pun akan berkurang. Nah, kalau ini bagaimana sih teman-teman, contohnya itu bagaimana? Nah, bisa kita lihat di bagian kanan. Contoh nyata. IP 192.168.1.0/26. Loh, kok slash 26? Sedangkan defaultnya aja slash 24. Ini slash 26, ini bagaimana cara ngitungnya? Nah, apabila kita bertemu dengan slash 26, maka kita pinjam 2 bit pertama pada host ID seperti yang ada di sini ya. Kan ini
8 tambah 8 16 24. Jadi 3 oktet ini udah termasuk 24 bit. Lalu ditambah 2 karena kita pinjam dari host ID nya 2. 24 tambah 2 hasilnya 26, maka terbentuk menjadi slash 26 seperti itu. Macam-macam hal yang kita hitung. Oke. Ini masuk ke dalam VLSM ya teman-teman, yang mana kita bakal menghitung net subnet atau alamat pertama dalam subnet yang berfungsi untuk menandai jaringan. Lalu ada host, alamat IP yang dapat dipakai suatu perangkat. Lalu ada broadcast, alamat terakhir dalam subnet digunakan untuk mengirim pesan ke semua host jaringan. Nah, seperti itu macam-macam yang akan kita hitung dalam perhitungan subnetting. Lalu kalau ingin mencari net subnet atau ini nama lainnya itu network ya, network ID, lalu mencari host, broadcast, kita membutuhkan rumus. Kalau dalam network ID kita bakal mencari network ID, itu rumusnya 256 dikurangi total IP. Total IP itu berada di subnet masknya, itu berapa? Contohnya kan /26 kita cari networknya, network ID itu kan ada 1 dan 2. Ada 2 ini ya, apa ya, 2 bit yang kita pinjam dari host ID. Lalu kita rubah satu yang pertama ini kita jadikan 128. Lalu satu yang kedua kita rubah jadi 64. Jadi 128 ditambah 64. Oh ya, ada contohnya di sini. 128 tambah 64 hasilnya adalah 192. Dan karena ini IP kelas C, maka subnet masknya adalah 255 255 255. Lalu hasil dari ini 128 tambah 64 kita masukin ke oktet terakhirnya, jadi 192. Lalu begitu cara menghitung subnet mask. Lalu kita mencari blok. Belum ya, ini cari 256 dikurangi 192. Oke, 256 dikurang 192 hasilnya adalah 64 untuk network ID-nya. Oke. Lalu kita cari blok. Nah, blok itu adalah yang kita bilang dalam VLSM. VLSM itu kita membagi-bagi menjadi subnet dengan ukuran berbeda-beda sesuai kebutuhan aktual setiap segmen. Jadi blok itu termasuk dalam metode VLSM seperti itu. Nah, rumus mencari blok adalah 2 pangkat network. Network ID-nya yang kita pinjam tadi jumlahnya ada 2. Kita masukkan ke rumus, jadi 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 seperti itu. Lalu untuk host ini rumusnya adalah 2 pangkat host dikurangi 2. Host itu yang jumlah 0 dalam slash ini, slash tersebut. Lalu jumlahnya adalah 1 2 3 4 5 6. Jadi 2 pangkat 6 dikurangi 2 hasilnya adalah 62. Lalu broadcast sama dengan H atau hostnya ditambah 1 sama dengan broadcast. Tadi hostnya kita mendapatkan 62, lalu kita masukin ke rumus 62 ditambah 1 hasilnya adalah 63. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk perhitungan dasar dari subnetting. Lalu kita lanjut. Nah, ini adalah contoh tabel IP yang mana
tabel IP ini adalah menentukan blok di setiap subnet, kayak blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. Mengapa terdapat blok 4 blok saja? Sebenarnya blok IP itu bisa bebas teman-teman, bisa 8, 16, hingga lebih daripada itu juga bisa. Tapi kok bisa 4? Karena kita hitung tadi 2 pangkat 2 hasilnya 4, yang mana pangkat 2 ini dihasilkan dari peminjaman 2 bit host ID 1, 2, dan hasilnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Begitu. Secara gambaran ini cukup ambigu ya teman-teman bagi yang pertama kali melihat. Ini 0 kok bisa 62, kok bisa 63, bisa 191, bisa inilah contohnya gitu. Nah, itu bagaimana? Jadi begini teman-teman, network ID, host ID, dan broadcast. Network ID itu adalah bagian awal dari subnet atau yang pertama, lalu broadcast itu adalah akhirannya. Sedangkan host adalah IP yang digunakan. Oh, berarti IP awal, IP akhir, IP yang bisa digunakan. Seperti itu. Nah, 0 bisa ketemu 62 bagaimana? Itu karena hasil dari ini hostnya. Hostnya itu 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 62. Jadi 0 ditambah 62 hasilnya 62. Lalu broadcastnya tinggal tambah 1, karena rumusnya tadi kita lihat di sini, broadcast host tambah 1 sama dengan broadcast, jadi 63. 62 tambah 1 63. Nah, kalau mau ke network ID untuk blok 2 tinggal tambah 1 aja teman-teman, jadi hasilnya 64. 64 ditambah host sama dengan host itu sendiri, 64 tambah 62 hasilnya 126. 126 ditambah 1 untuk mencari broadcastnya, hasilnya adalah 127. Nah, seperti itu metodenya hingga ke blok selanjutnya. Oh ya, untuk 62 sendiri itu bisa bebas teman-teman, nggak mungkin hasilnya 62. Contoh pangkatnya itu 2 pangkat 5 sama dengan berapa teman-teman? Hasilnya adalah 32. Lalu 32 dikurangi 2 sama dengan 30. Berarti hostnya 30. Contohnya itu 0 tambah 30. Hasilnya host ID hingga 30. Lalu broadcastnya tambah 1 jadi 31. Lalu cari network ID-nya. 31 tambah 1 jadinya 32. 32 ditambah 30 karena hostnya 30. Hasilnya berapa? Itu lanjut teman-teman hingga ke blok selanjutnya. Metodenya seperti itu. Nah, karena hostnya itu tadi 62, jadi saya tambahin network tambah 62, hasilnya host itu tersendiri. Lalu hasil dari hostnya itu tambah 1 jadinya broadcast, hasil dari broadcastnya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kesimpulannya adalah jaringan yang efisien. Subnetting bukan sekedar perhitungan angka. Ini adalah strategi manajemen sumber daya yang menentukan seberapa baik jaringan Anda berfungsi, berkembang, dan bertahan. Lalu kesimpulannya adalah pahami kondisinya atau fondasinya. Kuasai konsep IP address, klasifikasi, dan cara kerja netmask sebagai dasar yang kokoh. Gunakan CIDR, terapkan notasi prefix untuk menyederhanakan routing dan fleksibilitas alokasi tanpa batasan kelas. Optimalkan dengan VLSM.
memanfaatkan VLSM untuk mengalokasikan IP secara presisi, menghindari pemborosan di setiap segmen. Rancang untuk masa depan. Desain jaringan yang scalable dan terstruktur, fondasi dari infrastruktur digital yang cerdas dan andal. Pengelolaan alamat IP yang cerdas adalah investasi dalam efisiensi, keamanan, dan skalabilitas jaringan Anda. Oke, mungkin begitu aja ya teman-teman materi yang bisa saya sampaikan hari ini atau minggu depan atau bulan depan. Mungkin seperti itu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.